Yajuj Majuj, misteri bangsa yang terkurung, kapan mereka keluar? Bayangkan ada sebuah bangsa yang jumlahnya luar biasa banyak, dikurung selama ribuan tahun di balik tembok raksasa, dan ketika mereka keluar, dunia akan berada di ambang kehancuran. Siapakah mereka? Di mana mereka sekarang? Dan kapan mereka akan muncul? Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini dan tulis di kolom komentar kalian berasal dari mana. Karena kali ini, kita akan membahas salah satu misteri terbesar dalam sejarah dan akhir zaman, Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah dan kepercayaan agama. Mereka disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai sebuah kaum yang memiliki jumlah sangat besar, kekuatan luar biasa, serta sifat yang merusak. Mereka bukanlah makhluk mitologi atau dongeng semata, tetapi merupakan bagian dari realitas yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam Islam, Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai kaum yang hidup terkurung di balik tembok besar yang dibangun oleh seorang raja bijaksana bernama Zulkarnain. Tembok ini diciptakan sebagai penghalang untuk mencegah mereka keluar dan membuat kehancuran di muka bumi. Setiap hari, mereka terus berusaha menghancurkan tembok tersebut dengan menggali. Namun setiap malam tembok itu kembali seperti semula karena kehendak Allah. Hanya pada waktu yang telah ditentukan, penghalang ini akan runtuh, dan mereka akan keluar untuk menguasai dunia dengan kehancuran yang mereka bawa. Yajuj dan Majuj juga disebut dalam kepercayaan lain, seperti dalam tradisi Kristen dan Yahudi yang menyebut mereka sebagai Gog dan Magog. Dalam ajaran ini, mereka juga dikaitkan dengan kehancuran besar di akhir zaman. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam interpretasi, satu hal yang pasti adalah mereka dianggap sebagai ancaman besar yang akan membawa kehancuran dalam skala global. Jika melihat fenomena yang terjadi di dunia saat ini, perang, kehancuran lingkungan, dan krisis kemanusiaan, banyak yang bertanya-tanya apakah tanda-tanda kemunculan mereka sudah mulai terlihat. Pertanyaannya, siapakah mereka sebenarnya? Apakah mereka manusia biasa yang tinggal di suatu tempat yang belum ditemukan? Ataukah mereka makhluk dengan sifat berbeda dari manusia pada umumnya? Dalam Al-Quran, keberadaan Yajuj dan Majuj disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 94, di mana penduduk suatu negeri meminta bantuan kepada Zulkarnain karena Yajuj dan Majuj telah membuat kerusakan besar. Kemudian, dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97, Allah berfirman bahwa ketika mereka akhirnya dibebaskan, mereka akan turun dengan cepat dari tempat yang tinggi dan menyebar di bumi seperti gelombang yang tak terbendung. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan dalam berbagai hadis tentang bagaimana Yajuj dan Majuj akan menjadi salah satu tanda besar kiamat. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa mereka adalah kaum yang akan keluar dengan kekuatan luar biasa dan akan menghabiskan sumber daya bumi dengan cepat. Bahkan, mereka dikatakan mampu meminum seluruh air danau dalam waktu singkat, menandakan jumlah mereka yang sangat besar. Dalam sebuah hadis lain, disebutkan bahwa Yajuj dan Majuj akan menyerang siapa saja yang mereka temui, menghancurkan peradaban yang ada, hingga akhirnya Nabi Isa akan berdoa kepada Allah untuk menolong umat manusia. Allah kemudian akan mengirimkan wabah yang akan membinasakan mereka dalam waktu singkat. Fakta bahwa Yajuj dan Majuj disebutkan dalam sumber utama Islam menjadikan kisah mereka bukan sekadar mitos atau legenda, melainkan bagian dari kenyataan yang akan terjadi di masa depan. Para ulama dan peneliti Islam terus berusaha memahami lebih dalam siapa mereka dan bagaimana kemunculan mereka akan terjadi. Salah satu pertanyaan terbesar yang masih menjadi misteri hingga saat ini adalah di mana lokasi tembok yang mengurung Yajuj dan Majuj. Al-Quran menyebut bahwa Zulkarnain membangun tembok tersebut di antara dua gunung besar, menggunakan campuran besi dan tembaga cair, sehingga membentuk penghalang yang sangat kuat. Namun, lokasi pastinya masih menjadi perdebatan. Beberapa teori menyebutkan bahwa tembok ini terletak di pegunungan Kaukasus, antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ada juga yang berpendapat bahwa tembok tersebut berada di wilayah Asia Tengah, dekat dengan pegunungan Altai di perbatasan Mongolia dan Rusia. Bahkan, ada teori yang mengatakan bahwa tembok ini mungkin masih tersembunyi di suatu tempat yang belum ditemukan oleh manusia modern.
Sebagian ilmuwan mengaitkan tembok ini dengan struktur benteng kuno yang ditemukan di berbagai wilayah, seperti gerbang besi di Derbent, Rusia atau tembok besar Cina. Namun, hingga kini, tidak ada bukti pasti yang menunjukkan bahwa salah satu dari lokasi ini adalah tempat sebenarnya dari tembok yang dikisahkan dalam Al-Quran. Yang lebih mengherankan adalah bagaimana tembok tersebut mampu menyembunyikan suatu bangsa dalam waktu yang sangat lama. Beberapa teori mengusulkan bahwa Yajuj dan Majuj mungkin berada di dunia yang tersembunyi, entah di dalam bumi atau di suatu wilayah yang belum bisa dijangkau manusia. Dalam berbagai tafsir dan hadis, Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai kaum yang jumlahnya sangat besar dan memiliki kekuatan luar biasa. Namun, bentuk fisik mereka masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama berpendapat bahwa mereka adalah manusia biasa yang hidup dalam peradaban tersembunyi. Mereka mungkin memiliki peradaban primitif, tetapi tetap memiliki kecerdasan dan kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Jika benar, maka mereka bisa saja berasal dari ras manusia yang selama ini belum diketahui oleh dunia modern. Namun, ada juga tafsir yang menyebut bahwa mereka memiliki ciri fisik yang berbeda dari manusia pada umumnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa mereka memiliki tubuh besar, gigi tajam, dan kekuatan yang melampaui manusia biasa. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa mereka memiliki karakteristik seperti makhluk buas, yang menjadikan mereka lebih menyerupai monster dibandingkan manusia biasa. Ada juga teori yang mengatakan bahwa Yajuj dan Majuj mungkin adalah kelompok mutasi atau makhluk hasil eksperimen yang telah lama dikurung. Jika teori ini benar, maka bisa saja mereka bukan hanya manusia biasa, melainkan memiliki kemampuan biologis yang jauh berbeda. Salah satu pertanyaan besar yang sering muncul adalah apakah Yajuj dan Majuj sudah mulai keluar? Dalam hadis disebutkan bahwa mereka terus menggali tembok yang mengurung mereka setiap hari. Namun, setiap malam, tembok itu kembali tertutup hingga tiba saatnya Allah mengizinkan mereka untuk benar-benar keluar. Tanda terbesar dari keluarnya Yajuj dan Majuj adalah ketika penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain akhirnya runtuh. Ketika itu terjadi, mereka akan langsung menyebar ke seluruh dunia dengan cepat, menghancurkan apa saja yang ada di hadapan mereka. Beberapa ulama percaya bahwa dunia saat ini sedang menuju ke arah keluarnya mereka. Konflik global yang semakin membesar, kehancuran lingkungan, dan perang yang semakin meluas mungkin merupakan tanda-tanda awal dari kehancuran yang lebih besar. Selain itu, banyak yang berspekulasi bahwa Yajuj dan Majuj mungkin sudah mulai keluar dalam jumlah kecil, namun masih belum mencapai skala penuh seperti yang dijelaskan dalam hadis. Jika benar, maka waktu mereka benar-benar keluar dalam jumlah besar sudah semakin dekat. Saat tembok yang menghalangi Yajuj dan Majuj akhirnya runtuh, bencana besar akan segera terjadi. Hadis-hadis menyebutkan bahwa mereka akan keluar dalam jumlah yang sangat besar, seperti ombak lautan yang tidak terbendung. Mereka akan bergerak dengan cepat, menyerbu setiap tempat yang mereka lalui, menghancurkan peradaban, dan membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Dijelaskan bahwa Yajuj dan Majuj akan menyapu bersih segala sumber daya di bumi. Mereka akan meminum sungai dan danau hingga kering, menghabiskan makanan dan hasil pertanian, serta meninggalkan kehancuran di mana-mana. Dalam salah satu hadis, disebutkan bahwa ketika mereka tiba di Danau Tiberias, sebuah danau di Palestina, kelompok pertama yang tiba akan meminum seluruh airnya, sehingga kelompok yang datang setelahnya akan berkata, "Dulu di sini ada air." Ini menunjukkan betapa dahsyatnya jumlah mereka dan bagaimana mereka akan menghabiskan sumber daya bumi dalam waktu singkat. Selain itu, mereka akan menebar ketakutan di seluruh dunia. Tidak ada pasukan manusia yang mampu mengalahkan mereka. Teknologi dan persenjataan modern pun tidak akan bisa menghentikan mereka, karena mereka bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki jumlah yang sangat besar, seperti kawanan belalang yang menyerbu tanpa henti. Umat manusia akan bersembunyi dan tidak berdaya menghadapi mereka, sementara peradaban dunia akan runtuh dalam waktu yang sangat cepat. Bayangkan sebuah dunia di mana kota-kota besar berubah menjadi reruntuhan, jalanan dipenuhi oleh orang-orang yang melarikan diri, dan tidak ada tempat yang benar-benar aman. Itulah gambaran dunia ketika Yajuj dan Majuj akhirnya keluar dan mulai menaklukkan bumi. Meski tidak ada satupun kekuatan di bumi yang bisa menghentikan mereka,
Allah telah menetapkan cara untuk membinasakan mereka. Setelah mereka menguasai bumi dan berpikir bahwa mereka telah menaklukkan segalanya, mereka akan mulai berkata, "Sekarang kita telah mengalahkan dunia, mari kita kuasai langit." Mereka bahkan akan mencoba menyerang langit dengan senjata mereka. Tetapi saat itulah Allah akan mengirimkan kehancuran bagi mereka. Diriwayatkan bahwa Allah akan mengirimkan sejenis wabah atau penyakit yang menyerang tubuh mereka, menyebabkan mereka mati dalam waktu singkat. Dalam hadis, disebutkan bahwa Yajuj dan Majuj akan terkena semacam ulat atau cacing yang menyerang leher mereka, membuat mereka mati secara massal. Dalam waktu singkat, tubuh mereka akan berserakan di seluruh dunia, seperti gunung-gunung dari jasad yang membusuk. Namun, meskipun mereka telah binasa, dunia masih belum aman. Bangkai mereka yang sangat banyak akan menyebabkan bau busuk yang luar biasa, mencemari lingkungan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia yang tersisa. Pada saat itulah Nabi Isa akan berdoa kepada Allah agar bumi dibersihkan dari sisa-sisa kehancuran yang mereka tinggalkan. Allah kemudian akan mengirimkan burung-burung besar yang akan mengangkut jasad-jasad mereka dan membuangnya ke tempat yang telah ditentukan. Setelah mereka benar-benar lenyap dari muka bumi, dunia akan kembali tenang. Tetapi saat itu manusia akan menyadari bahwa peradaban mereka telah hancur total. Mereka yang selamat akan menjadi saksi dari salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah dunia. Salah satu pertanyaan besar yang sering muncul adalah, apakah Yajuj dan Majuj sudah mulai keluar? Tanda-tanda akhir zaman yang semakin nyata membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah mereka sudah mulai muncul dalam jumlah kecil, meskipun belum sepenuhnya keluar dari tempat mereka dikurung. Beberapa ulama berpendapat bahwa Yajuj dan Majuj mungkin sudah mulai keluar sedikit demi sedikit, dengan cara yang belum kita sadari. Ada yang mengaitkan mereka dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia, seperti konflik global, bencana alam, krisis sumber daya, dan perang yang semakin meluas. Namun, keluarnya mereka secara penuh adalah salah satu tanda besar kiamat, yang berarti kejadian ini belum terjadi sepenuhnya. Selain itu, beberapa teori modern mencoba menjelaskan keberadaan mereka dari sudut pandang ilmiah. Ada yang berspekulasi bahwa Yajuj dan Majuj mungkin adalah sekelompok masyarakat yang tersembunyi di suatu tempat yang belum ditemukan, atau bahkan makhluk yang hidup di bawah permukaan bumi. Sebagian lagi menghubungkan mereka dengan kelompok-kelompok yang melakukan kerusakan besar di dunia, meskipun belum bisa dipastikan apakah itu benar-benar berkaitan dengan Yajuj dan Majuj, seperti yang disebutkan dalam ajaran Islam. Yang jelas, jika mereka sudah mulai keluar, dunia akan segera menyaksikan perubahan besar yang akan membawa kita lebih dekat ke akhir zaman. Kisah Yajuj dan Majuj bukan hanya sekadar cerita menakutkan tentang akhir zaman, tetapi juga mengandung banyak pelajaran penting bagi umat manusia. Salah satunya adalah bahwa kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi, dan sebagai manusia, kita harus selalu mempersiapkan diri dengan memperkuat iman dan amal kebaikan. Kisah ini juga mengajarkan bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, pada akhirnya semuanya tetap berada di bawah kendali Allah. Tidak ada teknologi, pasukan, atau strategi yang bisa melawan takdirnya. Manusia seringkali merasa sombong dengan pencapaian mereka, tetapi ketika saatnya tiba, bahkan peradaban terbesar sekalipun bisa runtuh dalam sekejap. Selain itu, cerita tentang Yajuj dan Majuj juga mengingatkan kita bahwa kerusakan dan kehancuran bisa datang dari dalam. Jika manusia terus merusak lingkungan, berperang, dan menindas satu sama lain, maka kita sendiri yang akan mempercepat datangnya kehancuran. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha menjaga dunia, memperkuat hubungan dengan Allah, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yajuj dan Majuj tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah umat manusia. Siapakah mereka sebenarnya? Di mana mereka berada? Kapan mereka akan keluar? Semua pertanyaan ini masih belum terjawab secara pasti. Namun, satu hal yang pasti, mereka adalah salah satu tanda besar kiamat yang akan terjadi saat waktunya tiba. Tidak ada yang bisa mencegah atau menghentikan mereka kecuali Allah. Dunia yang kita kenal saat ini mungkin akan berubah drastis ketika mereka muncul, dan manusia tidak akan berdaya menghadapi kehancuran yang mereka bawa. Meskipun keberadaan mereka masih menjadi misteri, kita sebagai manusia harus selalu waspada dan mempersiapkan diri dengan meningkatkan keimanan,
memperbaiki akhlak, serta selalu berdoa agar kita dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kalian percaya bahwa Yajuj dan Majuj sudah mulai keluar? Ataukah mereka masih tersembunyi di balik tembok yang belum ditemukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas misteri-misteri lainnya.